Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gina Salamah, Prodi S1 Akuntansi kelas Rabu siang, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bab fungsi linier, yaitu aplikasi fungsi linier pada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu yuk apa itu fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya maksimal berpangkat 1. Berikut adalah aplikasi fungsi linier. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Berikut ini adalah definisi fungsi permintaan dan penawaran beserta bentuk umumnya. Keseimbangan pasar terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau QD sama dengan QS. Keseimbangan pasar itu apa sih? Keseimbangan pasar itu adalah keadaan di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan, di mana dengan adanya subsidi, harga setelah subsidi akan lebih murah dan kuantitasnya akan lebih besar atau meningkat. Pada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, yang berubah itu hanyalah fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Ini adalah fungsi penawaran setelah subsidi. P aksen sama dengan A plus BQ min S, di mana A plus BQ adalah fungsi penawaran sebelum subsidi dan S adalah subsidi per unit. Berikut ini adalah rumus total subsidi, subsidi yang dinikmati konsumen dan subsidi yang dinikmati produsen beserta keterangannya. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan. Ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Soalnya adalah permintaan akan buah mangga ditunjukkan dalam persamaan P sama dengan 24 min 2Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 4 plus 2Q. Diberikannya subsidi sebesar 2,5 per unit. Hitunglah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. S, SK, dan SP-nya. Pertama-tama kita cari dulu keseimbangan pasar sebelum subsidinya. Ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau QD sama dengan QS. QD itu adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Fungsi permintaannya itu adalah 24 min 2Q, sedangkan QS-nya atau fungsi penawarannya itu adalah P sama dengan 4 plus 2Q. Kita tulis saja langsung. Ini QD dan ini adalah QS. Setelah itu, yang sejenis kita pindahkan. Dua Q-nya yang sebelah kanan itu kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Jadinya tandanya itu berubah menjadi minus. Yang tadinya plus 2Q menjadi minus 2Q. Terus 24-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 24. Langsung aja kita tambahin, karena ini minus sama minus, itu hasilnya tetap minus. Plus sama minus, karena minusnya lebih besar, jadi hasilnya itu adalah minus 20. Q sama dengan min 20 per min 4. Karena ini min per min, jadi hasilnya adalah plus 5. Kita dapat kuantitas sebelum subsidinya adalah Q sama dengan 5. Ini adalah kuantitas barang sebelum subsidi. Lalu kita cari P-nya dengan cara memasukkan Q-nya ke dalam persamaan ini. Kita boleh
memilih persamaan permintaan atau fungsi penawaran. Yang akan saya ambil yaitu dari fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 24 min 2Q. P sama dengan 24 min 2 kali Q. Q-nya itu adalah 5. P sama dengan 24, 10. P sama dengan 14. Kita dapat harga sebelum diberikan subsidi itu adalah 14. Setelah mencari keseimbangan pasar sebelum subsidi, kita akan dapat kuantitas barang sebelum subsidi dan harga sebelum subsidi. Langkah selanjutnya itu adalah kita harus mencari keseimbangan pasar setelah subsidi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar yang berubah itu hanyalah fungsi penawarannya saja, sedangkan fungsi permintaan itu adalah tetap. Jadi rumus fungsi penawaran setelah subsidi itu adalah P aksen sama dengan A plus BQ min S. Ini adalah rumusnya, di mana A plus BQ adalah fungsi penawaran sebelum subsidi. Langsung aja kita masukin fungsi penawaran sebelum subsidinya. Di soal itu tertera fungsi penawaran itu adalah 4 plus 2Q. Ini adalah fungsi penawaran sebelum subsidi. Jadi P aksen sama dengan 4 plus 2Q min S. S itu adalah subsidi per unit. Di soal itu tertera subsidi sebesar 2,5 per unit. Jadi subsidinya itu adalah 2,5. Jadi kita akan dapat fungsi penawaran setelah subsidinya itu adalah 1,5 plus 2Q. 1,5 itu dapat dari 4 dikurang 2,5 plus 2Q. Ini adalah fungsi penawaran setelah subsidi. Setelah itu langsung saja kita cari keseimbangan pasarnya. Rumus keseimbangan pasar setelah subsidi itu adalah QD sama dengan QS aksen. Dimana keseimbangan pasar setelah subsidi itu rumusnya itu adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah subsidi. Kita masukin aja fungsi permintaannya itu 24 min 2Q. Fungsi penawaran setelah subsidi itu adalah 1,5 plus 2Q. Langsung aja kita pindah-pindahin yang sejenis. Min 2Q. 2Q yang sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri dengan mengubah tanda minusnya. 24-nya saya pindah ke sebelah kanan, yang tadinya positif menjadi negatif. Kita akan dapat Q setelah subsidi adalah 5,6. Ini adalah kuantitas setelah diberikan subsidi. Kuantitas setelah subsidi. Setelah itu kita cari tahu juga P
P aksennya itu berapa. Yang sebelumnya tadi ini hanya fungsi penawarannya saja, belum dapat P-nya. Jadi kita masukin ke aksennya ke dalam fungsi penawaran setelah subsidi. Kita masukin aja, Q-nya itu adalah 5,6. Jadi kita dapat P aksennya itu 1,5 ditambah 11,2. Jadi P aksennya adalah 12,7. Ini adalah harga setelah subsidi. Yang saya bilang sebelumnya di materi, bahwa subsidi itu akan meningkatkan kuantitas dan akan menurunkan harga. Bisa kita lihat di sini bahwa kuantitas sebelum subsidi itu adalah 5. Lalu setelah diberikan subsidi, kuantitasnya meningkat sebesar 5,6. Setelah itu, harga sebelum subsidi yaitu 14, dan setelah diberikan subsidi, harganya menurun menjadi 12,7. Selanjutnya itu adalah S, SK, dan SP. Mencari S adalah S kali Q aksen. S itu adalah subsidi total. S kecil itu adalah subsidi per unit. Q aksen sama dengan kuantitas setelah diberi subsidi. Jadi langsung aja kita masukin hasil yang tadi. Subsidinya itu adalah tadi 2,5. Kuantitas setelah subsidinya itu adalah 5,6. Jadi subsidi totalnya itu adalah sebesar 14. Setelah itu kita mencari subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya itu adalah P min P aksen kali Q aksen. P itu adalah harga sebelum subsidi, P aksen harga setelah subsidi, Q aksen kuantitas setelah subsidi. Langsung aja dimasukin hasil yang sebelumnya kita dapat. Harga sebelum subsidi 14, harga setelah subsidinya itu adalah 12,7, dan kuantitasnya itu adalah 5,6. Jadi subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu sebesar 7,2. Selanjutnya itu adalah mencari SP. SP itu adalah subsidi yang dinikmati oleh produsen. Langsung aja dimasukin. Ini S itu adalah subsidi totalnya, yaitu 14, dan subsidi yang dinikmati oleh konsumen 7,2. Jadi kita dapat SP-nya adalah 6,8. Jadi urutan pengerjaannya itu adalah, pertama kita harus cari dulu keseimbangan pasar sebelum subsidinya dengan rumus QD sama dengan QS, yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Yang kedua, keseimbangan pasar sesudah subsidi, di mana fungsi penawarannya itu berubah menjadi P aksen sama dengan A plus BQ min S, di mana A plus BQ adalah fungsi penawaran sebelum subsidi, dan fungsi permintaan itu adalah tetap. Mencari keseimbangan pasarnya itu dengan QD sama dengan QS aksen. Yang ketiga adalah mencari S, SK, dan SP-nya. Kesimpulannya adalah salah satu aplikasi fungsi linear pada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, di mana subsidi membuat harga suatu barang menjadi lebih rendah dan kuantitas barang menjadi lebih besar. Dan juga pada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar yang berubah hanya fungsi penawaran. Fungsi permintaannya itu adalah tetap. Sekian penjelasan materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.